sebuah video, Elia Miren mengatakan bahwa persepuluhan tidak berlaku lagi. Karena Elia Miren mengambil alasan dari Lukas pasal 16 ayat 16 yang mengatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerjaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, merebut memasukinya. Padahal Elia Miren lupa tentang judul dari perikop ini, setia dalam perkara kecil, dan adalah ini merupakan sebuah nasihat. Ya, persepuluhan itu hanya perkara kecil, 10% dari apa yang kita peroleh. 10% kita masih memiliki 90%. 10% itu berbicara tentang perkara kecil. Uangmu 100.000 kau berikan 10.000, itu perkara yang sangat kecil. Tetapi perkara yang sangat besarnya adalah apa? Apakah kamu mentaati firman Tuhan atau tidak? Ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu merupakan tuntunan menuntun bangsa Israel. Itu merupakan dasar bagi mereka untuk mempersiapkan mereka menantikan kerajaan Allah yang akan datang, menantikan Tuhan yang datang sebagai manusia. Jadi kalau perkara kecil persepuluhan itu kita tidak mentaati, bagaimana kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah yang merupakan perkara yang besar itu? Itu maksudnya. Elia Miron juga berkata di dalam sebuah video yang sama, dia mengutip Kolose pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Dia berkata begini, karena itu janganlah biarkan seorang pun menghakimi kamu dengan masalah makanan dan minuman, atau hari raya, keagamaan, perayaan bulan baru, atau hari sabat. Jadi, tidak sinkron. Persepuluhan berbicara bukan masalah makanan dan minuman. Persepuluhan berbicara tentang ketaatan di dalam perkara yang kecil. Ayat 17. Semuanya itu hanyalah bayangan tentang hal-hal yang akan datang, tapi wujud yang sesungguhnya adalah Kristus. Ketaatan di dalam hukum Taurat, ketaatan kepada kitab-kitab para nabi itu adalah bayangan, mengajari kita, mempersiapkan kita untuk menantikan Yesus Allah Tuhan kita yang datang dengan nyata di hadapan kita. Bagaimana sesuatu bayangan kita tidak taati? Kalau bayangan saja kita tidak taati, bagaimana dengan yang nampak? Bayangan saja kita tidak taati, bagaimana dengan yang nampak? Yang berikut, di dalam ya, bentar saya lihat lagi tentang Elia Miron ini. Ya. Ya, dalam kitab Ibrani. Ya, kita perhatikan. Dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 8, dia berkata begini. Ya. Ini untuk menangkal pernyataan Elia Miron yang mengatakan bahwa persepuluhan tidak berlaku lagi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia, Yesus, yang tentang dia, Yesus, diberi kesaksian bahwa ia hidup. Persepuluhan setelah dimulai, persepuluhan telah dimulai sebelum Lewi itu ada. Persepuluhan itu dilakukan oleh Abraham, diberikan kepada Melkisedek sebelum hukum Taurat itu ada. Sebelum para nabi-nabi Israel itu ada. Jauh sebelum peraturan tentang keimamatan itu ada. Melkisedek menggambarkan tentang Yesus Kristus. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, itu adalah gambaran bahwa persepuluhan
itu diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Melkisedek adalah gambaran Kristus, imam besar kita, Yesus Kristus. Jadi, persepuluhan bukan saja untuk orang Lewi, tapi persepuluhan itu dalam milik Tuhan, milik Allah, milik Yesus. Jadi kita katakan bahwa kita mau memberikan seluruh harta kita kepada Tuhan. Kalau hanya persoalan 10% kita tidak taat. Itu mustahil kalau seseorang tidak mentaati yang 10%, lalu dia berkata bahwa seluruh hidupnya, bahkan seluruh kekayaannya itu dia berikan untuk Tuhan. Itu hal yang mustahil. Yang berikut. Jika kita tidak memberikan persepuluhan, kita merampok. Kita adalah perampok-perampok. Kita ini merampok hak Tuhan. Merampok hak Tuhan. Kita merampok itu, perampok itu mengambil secara terang-terangan. Beda dengan pencuri. Kalau pencuri mengambil secara diam-diam, tapi merampok itu mengambil secara terang-terangan hak orang. Persepuluhan adalah hak Tuhan. Dan jika kita tidak memberikan persepuluhan, maka kita merampok hak Tuhan. Persepuluhan itu miliknya Tuhan, bukan korban dari kita. Kita hanya mengembalikan 10% yang merupakan milik Tuhan. Kalau 10% kita rampok, bagaimana dengan harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita? Kita tidak mau memberikan untuk menopang pelayanan. Bagaimana kita mau memberikan seluruh harta kekayaan kita kepada Tuhan untuk menopang pelayanan Tuhan? Masalah 10% kita tidak berikan. 10% saja kita rampok. Bagaimana dengan yang banyak-banyak itu? Ya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Yohanes 1 ayat 4 berkata begini. Aku sangat bersuka cita karena mengetahui bahwa beberapa anakmu hidup dalam kebenaran, sebagaimana perintah yang telah kita terima dari Bapa. Apa perintah yang telah kita terima dari Bapa? Salah satunya adalah persepuluhan. Bagaimana engkau hidup dalam ketaatan iman dan rohanimu, sementara perintah untuk memberikan persepuluhan 10% itu saja kau tidak taat. Untuk itu Elia Miron, berhentilah mengajarkan ajaran sesat, penyesatan. Mengajarkan orang untuk tidak memberikan persepuluhan itu sama dengan Anda mengajarkan jemaat, mengajarkan umat Kristen untuk hidup di dalam pelanggaran akan perintah Tuhan. Anda melarang orang Kristen memberikan persepuluhan itu sama dengan Anda ini sementara mendatangkan kutukan bagi umat Kristen. Bahkan Anda sendiri saya anjurkan supaya taat kepada firman Tuhan. Anda belum cukup umur untuk tahu tentang hal seperti ini. Anda baru usia 19 tahun. Anda belum tamat sekolah Alkitab ataupun STT. Belajar lagi lebih banyak. Belajar yang banyak. Menyampaikan firman Tuhan bukan comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Tidak. Tapi menyampaikan firman Tuhan itu harus sesuai dengan konteks. Sesuai dengan teks. Bukan ambil ayat sana, ambil ayat sini, ambil ayat sana, ambil ayat sini. Tidak seperti itu. Anda sementara menyesatkan banyak orang Kristen. Anda mengajarkan umat Kristen untuk tidak memberikan persepuluhan. Itu sama dengan Anda mengajarkan umat Kristen untuk merampok milik Tuhan. Jadi persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Maka Anda harus bertanggung jawab. Karena Anda sementara mengajarkan umat Tuhan untuk merampok milik Tuhan. Itu sebabnya hari ini, dengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Sebab banyak penyesat telah muncul ke dunia. Salah satu adalah Anda.
Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Kristus yang datang dalam wujud manusia. Mereka adalah penyesat dan antikristus. Jika Anda tidak memberikan apa yang menjadi hak Tuhan Yesus, itu sama seperti Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara itu penyesat. Untuk itu, setiap orang yang berjalan keluar dan tidak tinggal dalam ajaran Kristus, dia tidak memiliki Allah. Akan tetapi siapapun yang tinggal di dalam ajaran itu memiliki baik Bapa maupun Anak. Salah satu ajaran Kristus adalah memberikan persepuluhan. Persepuluhan tidak pernah disingkirkan atau dihapus. Jika Anda berkata persepuluhan itu tidak ada, maka Anda harus bertanggung jawab atas perkataan Anda. Anda sementara mengalihkan kebenaran kepada penyesatan. Ayat 10 dalam 2 Yohanes 1. Jika ada orang yang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, jangan menerima dia ke dalam rumahmu atau memberi salam apapun. Jadi, ajaran yang benar adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Sekali lagi, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Justru Yesus datang untuk menegakkan, bahkan meneguhkan kembali persepuluhan. Karena persepuluhan itu sudah berlaku sebelum Lewi ada. Persepuluhan itu sudah dilakukan oleh Abraham kepada Melkisedek, yang mana Melkisedek imam besar, yang adalah gambaran Yesus Kristus Tuhan kita, imam besar kita. Bertobatlah Liamiron, saat ini harus bertobat.